Hujan mengguyur ibu kota sejak habis isak tadi. Kirana duduk dekat jendela di kamarnya, menatap curahan air yang mengguyur alam dengan lepasnya. Pepohonan di luar sana terlihat meliuk, menahan terpaan angin kencang. Kirana suka takut melihat hujan lebat dan angin kencang. Tapi ia tak beranjak dari tempat duduknya dekat jendela kaca kamarnya itu. Ada rasa sepi dan lengang saat sendirian di ruang kamarnya yang luas dan mewah itu. Ia kangen kamar kosnya yang kecil dulu saat berdua dengan Zia. Kalau hujan-hujan begini, mereka berdua menghayalkan kamar tidur besar dan mewah yang hangat meski hujan badai di luar sana. Ia juga ingat rumah yang ia tinggali di Padang bersama Zia, Vinda, Bu Aida, dan Bang Edwin. Mereka suka berkumpul di ruang tengah sambil menonton televisi dan saling berbagi cerita. Kangen masa-masa itu. Lebih kangen lagi pada semoga ia menemukan kebahagiaan meski bukan dengan diri Kirana. Tiba-tiba, plep, gelap gulita. Kirana menjadi kaget dan takut. Bersamaan gelegar suara petir dan kilatan cahayanya yang terasa dekat sekali di jendela. Kirana memeluk kedua lututnya dan menyembunyikan kepalanya sambil menutup kedua telinganya. Rasanya takut sekali. Duh, adakah orang di sana? Entah berapa lama ia dalam posisi seperti itu, sampai dirasanya sepasang tangan meraih dirinya ke dalam pelukannya. Tak peduli siapa yang memeluknya, Kirana balas memeluk dengan erat, sambil menenangkan debur jantungnya akibat gelap dan petir yang membuatnya terkejut dan takut. Raf mengusap-ngusap punggung istrinya itu. Ia tahu bahwa Kirana takut kegelapan sejak dulu, apalagi ditambah hujan lebat dan angin kencang. Begitu listrik padam tadi, bergegas ia mencari emergency lamp dan segera ke kamar Kirana. Benar saja, didapatinya istrinya itu meringkuk ketakutan di sofa dekat jendela. Perlahan dibawanya Kirana ke tempat tidur. Diraihnya air minum yang tersedia di nakas dan diberikannya pada Kirana. Enggak usah takut. Aku akan menemanimu di sini. Tidurlah. Raf menyusun bantal agar Kirana bisa berbaring dengan nyaman. Mengingat perutnya yang sudah membesar dalam kehamilannya yang berusia 6 bulan, Kirana membaringkan tubuhnya sambil meringis, menggigit bibirnya. Kenapa? Ada yang dirasa sakit? Raf membungkuk. Bukan sakit, tapi bayinya nendang gerak-gerak. Raf menatap dengan heran. Emang terasa? Ya, terasalah. Coba saja kamu pegang. Kirana menaruh tangan Raf di perutnya. Raf terpana. Benar, ada gerakan aktif sekali di perut Kirana. Ada sensasi unik yang dirasanya. Anaknya bergerak. Apa setiap saat ia bergerak? Dan kalau ia bergerak seperti ini, kamu kesakitan? Raf mengusap-ngusap perut istrinya itu. Kadang sakit juga, kadang geli. Sering gak nyaman gitu. Raf naik ke tempat tidur, mendekatkan wajahnya ke perut Kirana. Anak papa sayang, tenang ya, geraknya pelan-pelan saja. Kasihan mamamu ya. Raf terus mengusap-ngusap perut Kirana dengan lembut. Berdesir hati Kirana mendengarnya.
Selama ini Raf sering menatap perutnya tanpa berani menyentuhnya. Selalu ada batas yang terbentang di antara keduanya. Listrik masih padam, hanya ada temaram dari lampu emergensi. Hujan masih turun meski tak selebat tadi. Siuran angin sesekali terdengar menghempas dahan pohon. Aku boleh tidur di sini malam ini? Raf menatap Kirana takut-takut. Kirana berdebar ingin menolak, tapi jujur ia takut suasana lampu mati dan hujan angin. Kalau ia izinkan Raf tidur bersamanya, bagaimana kalau malam ini Raf meminta haknya? Sudah 2 bulan mereka menikah dan selalu tidur terpisah. Bukankah seorang istri tidak boleh menolak keinginan suaminya, kecuali kalau ia ada uzur? Seorang istri kalau menolak suaminya, maka semalaman itu ia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, atau sampai suaminya ridho. Begitu yang pernah dipelajarinya. Berarti kalau Raf meminta haknya sebagai suami pun, mau tak mau, siap tak siap, suka tidak suka, Kirana pun harus rela melayaninya. Sudah 2 bulan mereka menikah. Sudah sepantasnya Raf meminta haknya. Pelan Kirana mengangguk. Raf merebahkan tubuhnya di samping istrinya itu. Tangannya tak henti mengusap perut Kirana sampai tak dirasanya lagi pergerakan sang bayi. Mungkin dedek kecil itu sudah tidur. Tangannya beralih mengusap pipi Kirana. Kirana sudah sulit tidur terlentang. Biasanya tidur miring karena perutnya yang makin membesar. Tak mungkin juga ia tidur miring memunggungi suaminya. Mau gak mau, ia tidur miring menghadap di Raf. Dekat sekali jarak mereka. Hembus nafas keduanya saling menyapu dengan hangat. Melihat Kirana pasrah, Raf makin berani menyentuh seluruh wajah istrinya, kepalanya, lehernya, bahunya. Suasana temaram, deru angin dan hujan di luar sana, serta Kirana yang terbaring pasrah di sampingnya, membuat Raf dijalari sensasi hangat dan unik. Ada yang menggeliat di bagian tubuhnya. Raf berdebar. Bisakah ia melakukannya dengan Kirana malam ini? Tak ada yang salah. Mereka sudah sah sebagai suami istri. Tapi bisakah Raf? Nah, boleh. Bisiknya Barau. Kirana tak langsung menjawab. Sejenak ia menenangkan debar jantungnya. Namun kemudian ia mengangguk. Tangannya melingkari tubuh suaminya itu, menyembunyikan wajahnya yang menghangat di dada Raf. Raf memeluknya erat, menghujani istrinya dengan ciuman panasnya. Raf terhanyut, Kirana terhanyut. Tapi ketika tangan Raf menyentuh dada istrinya, dia tersentak. Bukan Rai, lirinya. Gerakannya terhenti. Api yang tadi membakar tiba-tiba padam. Tubuhnya terhempas lemas di samping Kirana. Raf mengusap wajahnya dengan gusar, meremas-remas rambutnya dengan geram. Mengapa bayangan Rai harus datang di saat ia bersama Kirana? Baru pertama kali mau menyentuh istrinya, tapi sudah gagal total. Padahal Kirana sudah menyerah sepenuhnya. Ya Tuhan. Kirana menarik selimut, menutupi tubuhnya. Ia mendengar kumaman Raf tadi. Meski sangat lirih, ada sembilu mengiris hatinya. Ia sudah mati-matian berusaha menghilangkan bayangan Arka saat bersama Raf barusan. Tapi ternyata Raf tak bisa lepas dari bayangan Rai, kekasihnya. Akan beginikah selamanya?
Lantas mau seperti apa pernikahan ini selanjutnya nanti? Kirana tak dapat menahan air matanya. Ia menangis sesenggukan. Maafkan aku, Nah. Maafkan aku. Aku gak bisa. Suara Raf bercampur tangis semakin menggunung saja rasa bersalahnya. Tak disangka pagi itu, Mama dan Papanya datang. Papa hanya singgah mengantarkan istrinya, lalu langsung berangkat ke kantornya. Firda melangkah masuk rumah, mencari anak dan menantunya. Sejak Raf menikah, baru sekali ini Firda datang menyambangi mereka. Ia sengaja tak datang, ingin memberi ruang untuk Raf dan Kirana saling belajar memahami dalam rumah tangga mereka tanpa intervensi siapapun. Assalamualaikum, salamnya pada Kirana yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Kirana terkejut, tak menyangka mertuanya datang sepagi itu. Buru-buru ia menjawab salam mama mertuanya seraya mencium tangan. Nana, matanya memandang penuh selidik. Firda memegang kedua pipi Kirana. Terlihat matanya sembab seperti habis menangis. Meski sudah ditutupi dengan bulasan bedak dan sapuan lipstik, wajah pucatnya tetap kentara. Kamu habis menangis, sayang. Ada apa? Kamu sakit? Firda bertanya cemas. Kirana bingung mau menjawab apa. Tadi bangun tidur terasa kontraksi agak sakit. Akhirnya Kirana bisa menjawab dengan berbohong. Sesungguhnya Firda tidak percaya dengan jawaban itu. Sebab mata Kirana adalah karena lama menangis, bukan tangis sesaat. Ada masalah apa ia dengan Raf? Nanti akan ditanyakannya langsung pada Raf, juga pada Bi Narti. Istirahat di sini yuk, biar Bi Narti yang menyiapkan sarapan. Nanti Mama antar ke dokter. Gak apa-apa, Ma. Malah dibawa bekerja, kontraksinya gak begitu terasa. Itu sarapan juga sudah siap. Tinggal menyiapkan piring dan minuman. Dan belum perlu ke dokter juga, Ma. Jadwalnya masih 2 minggu lagi. Firda tidak memaksa Kirana. Ketika Raf keluar dari kamarnya, mereka segera sarapan bertiga. Raf menyadari tatapan mamanya. Pasti Mama akan mencecarnya dengan pertanyaan, mengapa Kirana menangis? Mamanya sangat menyayangi Kirana. Mama ikut kamu, Raf. Nanti sebelum kamu ke kantor, antar Mama dulu ke butik Tante Elda. Kamu ada masalah dengan istrimu, Nak? Tanyanya lembut. Ketika mereka berdua sudah berada dalam ruang kerja Raf di kantornya. Tak ada niatannya untuk ke butik. Tadi itu hanya alasannya saja. Raf menggeleng. Lalu mengapa Kirana menangis sampai matanya bengkak seperti tadi itu? Apa kalian sering bertengkar? Raf menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa, tempat ia duduk di samping mamanya. Ia tidak bisa membohongi mamanya. Wanita itu tahu banyak hal tentang Raf dan selalu pasang badan membantu putranya itu di setiap ada masalah yang menimpa Raf. Aku sudah berusaha menjadi suami yang layak untuk Nana, Ma. Tapi aku gak bisa. Aku gagal. Raf menunduk, matanya mulai berkaca. Kalian pernah bertengkar? Raf menggeleng. Nana sangat baik. Kami juga baik-baik saja. Aku berikan kebebasan padanya untuk mengatur rumah tangga, termasuk mengatur keuangan.
Ia lakukan semuanya dengan baik. Ia melayaniku dengan tulus setiap hari, menyiapkan makan, pakaian, dan kebutuhan lainku. Aku ajak ia berlibur. Kalau aku libur kerja, semuanya berjalan dengan baik. Lantas, apa yang membuat Kirana sampai sembah begitu? Semua kebutuhan Kirana aku penuhi, kecuali aku nggak bisa Suara Raf bercampur tangis dan putus asa. Firda mulai mengerti arah bicara anaknya itu. Itulah yang ditakutkannya selama ini. Kasihan Raf, kasihan Kirana. Kamu masih makan obat yang diberikan dokter Harahadi. Raf menggeleng lemah. Seharusnya kamu tetap mengkonsumsi obat itu, apalagi saat kamu ingin bersama istrimu. Aku mencoba tanpa obatan, aku juga ingin normal, Ma. Tapi aku gagal. Aku semakin merasa bersalah pada Kirana. Aku sudah membuat ia menderita. Mama mengusap-ngusap punggung putranya itu. Sedih sekali hatinya melihat keadaan Raf. Karena Rai, Mama bertanya hati-hati. Raf semakin tergugu. Semalam, untuk pertama kalinya kami mencoba dan hampir berhasil. Tiba-tiba aku teringat Rai. Semuanya jadi hancur. Raf memukul-mukul jok sofa dengan geram. Firda membiarkan Raf meluapkan emosinya. Setelah agak tenang, baru ia bicara. Sayang, mintalah selalu pada Allah agar kamu bisa melupakan Rai. Jauhi laknat Allah. Rai juga sudah pergi entah kemana. Sekarang ada Kirana bersamamu. Tuhan mengirimi istri secantik dan sebaik Kirana untukmu. Allah juga memberimu seorang anak yang sebentar lagi akan lahir. Dia penerus keluarga kita, Nak. Kurang apa lagi, Raf? Pelan-pelan perbaiki dirimu, atau kamu mau ikut terapi di Jakarta ini. Di kota ini banyak ahlinya. Nanti akan Mama carikan dokter terbaik untukmu. Sejak kejadian malam itu, Raf semakin pendiam. Komunikasi keduanya jadi berkurang. Sebetulnya Kirana merasa malu. Malu mengingat dirinya begitu pasrah saat itu dan ikut terbakar sentuhan Raf. Namun kemudian terhempas dalam kekecewaan. Apalagi ia mendengar gumaman lirih Raf menyebut nama Rai di detik sesaat mereka akan memulai. Ada rasa malu atas penyerahannya itu. Juga ada rasa sedih karena tak mampu membuat suaminya fokus padanya. Dan ada rasa marah juga. Entah pada Raf, entah pada dirinya sendiri, entah pada Rai yang tak nampak wujudnya. Semua rasa itu menyesak di dadanya, lalu pecah dalam isakan tertahannya. Pagi itu ia sendirian di dapur menyiapkan sarapan. Kalau saja ia menikah dengan Arka, tak akan ada luka hati, tak akan ada kecewa. Mas Arka, aku kangen. Kirana berbisik lirih dalam sendunya, seraya menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, membiarkan sesak di dadanya luruh bersama tangisnya pagi itu di ruang dapur. Raf yang sedang berjalan menuju dapur melihat dan mendengar semua itu. Kirana menangkupkan wajahnya ke dinding dapur tempat ia berdiri sambil menangis terisak. Raf merasa dadanya sesak menyaksikan semua itu. Kirana sangat merindukan Arka, seperti juga dirinya yang tak bisa melupakan Rai. Kalaulah bisa, ia rela menyerahkan seluruh kekayaannya, asalkan bisa merubah goresan takdir ini. Ia ingin Kirana bahagia bersama Arka.
dan dirinya pun bahagia bersama Rai. Tapi siapa yang bisa? Khawatir melihat Kirana yang semakin terisak. Segera didekatinya dan dirangkulnya. Dibawanya Kirana ke kamar. Lama mereka duduk berdua di sisi ranjang dengan Raf. Terus merangkul Kirana sampai tangis Kirana reda. Nah, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bahagia? Kalau kamu menginginkan seluruh hartaku, aku berikan, nah. Atau kalau kamu ingin pergi, kamu merasa tersisa bersamaku, aku akan pergi. Tapi setidaknya beri aku waktu sampai anak kita lahir. Raf menatapnya dengan putus asa. Tangannya masih merangkul bahu Kirana. Sebelah tangannya mengusap pipi yang basah itu. Katakan, nah, apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Aku ingin kamu bahagia, nah. Aku merasa bersalah melihat kamu menderita bersamaku. Kirana menarik nafas panjang, diusapnya air matanya. Ia benci mendapati dirinya menangis. Tangis tak akan menyelesaikan masalah. Sejak ia hamil, entah mengapa ia tak bisa mengontrol emosinya. Jadi sering menangis dan terlihat lemah. Aku hanya ingin jadi istri yang baik dan berguna. Itu saja. Kirana berdiri melepaskan diri dari rangkulan Raf. Raf tertegun. Sesederhana itu kah? Kamu nggak ke kantor? Sudah hampir jam 8. Aku siapkan dulu bajumu ya. Tanpa menoleh, Kirana beranjak masuk ke kamar Raf. Di sebelah kamarnya, segera disiapkannya segala keperluan Raf untuk ke kantor. Kalau kamu sudah selesai, aku tunggu di meja makan. Bersambung.